Motivasi kerja adalah dorongan dalam diri karyawan untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas agar mampu mencapai prestasi kerja atau kinerja sesuai dengan tujuan organisasi. Motivasi kerja dapat diartikan sebagai keinginan atau kebutuhan yang melatar belakangi seseorang sehingga ia terdorong untuk bekerja. Tujuan motivasi adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 3. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. 4. Meningkatkan 5. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 7. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi. 8. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. Pertama, motivasi positif. Kedua, motivasi negatif. Ketiga, motivasi intrinsik. Keempat, motivasi ekstrinsik. Terdapat dua metode dalam motivasi, yaitu motivasi langsung, direct motivation, dan motivasi tidak langsung, yaitu motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas. Yang paling utama dalam proses motivasi adalah mengetahui keinginan karyawan dan tidak hanya melihat dari sudut kepentingan pimpinan atau perusahaan saja. Selanjutnya, melakukan komunikasi yang efektif. Dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang baik dengan bawahan. Bawahan harus mengetahui apa yang akan diperolehnya dan syarat apa saja yang harus dipenuhinya supaya insentif tersebut diperolehnya. Selanjutnya, dengan melakukan integrasi tujuan. Proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan organisasi dan tujuan kepentingan karyawan. Tujuan organisasi adalah needs kompleks, yaitu untuk memperoleh laba serta perluasan perusahaan. Sedangkan tujuan individu karyawan ialah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Jadi, tujuan organisasi dan tujuan karyawan harus disatukan, dan untuk itu penting adanya penyesuaian motivasi. Selanjutnya, memberikan fasilitas. Manajer penting untuk memberikan bantuan fasilitas kepada organisasi dan individu karyawan yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan, seperti memberikan bantuan kendaraan kepada salesman. Dikenal ada 3 macam model pendekatan untuk mengembangkan motivasi, yaitu yang pertama, model tradisional, yang kedua, model hubungan manusia, human relation model, yang ketiga, model sumber daya manusia. Proses motivasi. Teori motivasi dikelompokkan atas teori kepuasan, konten teori, teori proses, proses teori, teori pengukuhan, reinforcement teori. Kepuasan kerja merupakan sesuatu yang sangat sulit diukur, yang bersifat subjektif, karena setiap orang selalu mempunyai keinginan-keinginan yang ingin dipenuhi. Namun, setelah terpenuhi, muncul lagi keinginan-keinginan lainnya. Seakan-akan manusia itu tidak mempunyai rasa puas, dan setiap pegawai mempunyai kriteria sendiri yang menyatakan bahwa dirinya telah puas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, kondisi kerja. Kedua, peraturan, budaya, serta karakteristik yang ada dalam organisasi tersebut. Ketiga, kompensasi dari pekerjaannya yang seimbang dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Keempat, efisiensi kerja. Kelima, peluang promosi. Dan yang keenam, rekan kerja atau partner kerja. Aspek-aspek kepuasan kerja. 1. Kerja yang secara mental menantang. 2. Ganjaran yang pantas. 3. Kondisi kerja yang mendukung. 4. Rekan kerja yang mendukung. Dan 5. Kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Ada beberapa cara untuk mengukur kepuasan kerja. 1. Pengukuran kepuasan kerja dengan skala Job Description Index. Pengukuran kepuasan kerja dengan Main Satisfaction Question. Pengukuran kepuasan kerja berdasarkan ekspresi wajah. Karyawan dapat mengungkapkan ketidakpuasannya dengan cara X, 2 suara atau votes, kesetiaan, loyalty, pengabaian. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Penyebab konflik. 1. Komunikasi. 2. Struktur. Dan 3. Pribadi. Bentuk konflik struktural. 1. Konflik hierarki, konflik fungsional, konflik lini stau, dan konflik formal informal.
Penyebab terjadinya konflik kerja: 1. Koordinasi kerja yang tidak dilakukan atau ketergantungan dalam pelaksanaan tugas. 2. Tugas yang tidak jelas atau tidak ada deskripsi jabatan. 3. Perbedaan dalam otorisasi pekerjaan. Perbedaan dalam memahami tujuan organisasi. 5. Perbedaan persepsi. 6. Sistem kompensasi insentif reward. Dan 7. Strategi permotivasian yang tidak tepat. Cara mengatasi konflik kerja, yaitu pemecahan masalah, tujuan tingkat tinggi, perluasan sumber, menghindari konflik, melicinkan konflik atau smoothing, perintah dari wewenang, mengubah variabel manusia, mengubah variabel struktural, mengidentifikasikan musuh bersama. Faktor penyebab konflik: perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Akibat konflik: hasil dari sebuah konflik adalah sebagai berikut: meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok in-group yang mengalami konflik dengan kelompok lain, keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai, perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga, dan lain-lain, kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja ini tampak dari simptom antara lain emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup. Penyebab stres kerja antara lain beban kerja yang dirasakan terlalu berat, waktu kerja yang mendesak, kualitas pengawasan kerja yang rendah, iklim kerja yang tidak sehat, otoritas kerja yang tidak memadai yang berhubungan dengan tanggung jawab, konflik kerja, perbedaan yang lain antara karyawan dengan pemimpin yang frustasi dalam kerja. Faktor pribadi ditempatkan sebagai sumber atau penyebab munculnya stres. Secara umum dikelompokkan sebagai berikut: 1. Tingkat individual, 2. Tingkat kelompok, 3. Tingkat organisasi, dan 4. ekstraorganisasional. Pendekatan stres kerja: ada 4 pendekatan terhadap stres kerja, yaitu pendekatan hubungan sosial, social support, pendekatan melalui meditation, pendekatan biofeedback, dan pendekatan program kesehatan pribadi. Cara mengatasi stres kerja yaitu dengan pola sehat, pola harmonis, dan pola patologis.